Pagi guys semuanya. Apa kabar? Di motor lagi bersama motovlog punya aku. Ya. Mungkin sekarang aku mau cerita aja sih. Kenapa aku bikin motovlog. Nah, jadi ceritanya itu buset dah tuh bocah. Jadi ceritanya itu dulu aku tuh ada kamera nganggur ya. Dulu tuh aku masih pakai SG Cam. Dan depan knalpotnya bacot kayak motornya Anu. Salah fokus. Jadi dulu tuh aku pakai kamera SG Cam. SG berapa ya zaman dulu tuh aku udah lama sih belinya, lupa SG Cam tipe apa. Ya udah bikinlah motovlog. Cuman waktu itu awal-awal aku masih belum, modalnya itu masih belum, ya belum ada lah, maksudnya belum modal belum ada itu dalam artian kayak niatnya dan lain-lain sih. Nah jadi makanya dulu tuh pas, kalau kalian lihat video perkenalan aku itu tuh aku masih voice over gitu ya, video ngerekam di jalan gini kayak motovlog, tapi nggak ngomong gitu loh. Ngomongnya waktu pas udah di proses editingnya, itu pertama kali. Nah setelah itu pas aku jalanin itu terusan, ternyata kok asik gitu ya motovlog gitu. Akhirnya ya udah mulailah tak garap serius lah. Dan kebetulan juga aku ada rezeki waktu itu, gantilah aku ke GoPro. Ganti ke GoPro ini yang sekarang ini pakai GoPro Hero 4 Silver. Ya yang lumayan sering dipakai orang-orang lah buat motovlog juga, buat apa? Kalau ke olahraga di outdoor gitu kan rata-rata pakai GoPro ya. Nah, ya udah pas mulai pakai GoPro, mulai ketemu klik sama dunia motovlogger tuh pas semenjak aku beli GoPro. Ya udah pas beli GoPro, kadang kalau lagi ngapain iseng upload video, bikin motovlogger, ngoceh sendiri gitu-gitu. Nah gitu pertama kali motovlogger. Oke lanjut, setelah beli GoPro mulai motovlogger. Ya udah setelah itu kan tadi kan aku udah cerita ya, yang ngoceh-ngoceh itu udah sampai situ ya kalau nggak salah ya. Kayaknya udah deh. Ya udah lanjut aja ya. Ya udah setelah itu waktu pas aku pulang ke Jakarta, aku ngevlog lagi. Cuman karena waktunya aku di Jakarta itu emang sebentar, makanya jarang videoku yang ada di Jakarta, yang footage-nya itu yang di Jakarta tuh jarang. Soalnya aku juga ke Jakarta tuh paling kalau nggak libur UAS ya balik sebentar doang. Pas di Jakarta itu kalau nggak salah itu aku yang video lebaran morning run sama Halo Jakarta deh kalau nggak salah judul videonya. Nah itu aku vlog-vlog di Jakarta. Itu pun juga waktu pas udah mulai libur lebaran. Jadi kan emang aku asal dari Jakarta ya. Cuman aku kan kuliah di Semarang. Jadi ya udah kebanyakan ya di Semarang hari-harinya. Ini baca lurus belum sih? Udah ding. Terus benefitnya motovlogger menurut aku itu apa sih? Menurut punya aku itu apa sih? Yang pertama mungkin benefitnya ya. Benefitnya kan kalau aku emang orangnya suka nambah temen ya. Maksudnya suka, ya ini opini dari aku sebenarnya subjektif sih, cuman dari apa yang aku rasain kalau diriku itu sukanya kenalan sama orang-orang baru gitu yang sehobi gitu. Terus yang kedua juga aku emang orangnya suka motor ya, terutama motor matic. Ini nggak tahu kenapa dari dulu suka banget sama motor matic. Di Jakarta juga pakainya matic, sama ada bebek satu sih, itu pun juga waktu pas dulu aku SMA pakai itu bebek. Waktu pas aku kuliah ganti matic pakai Vario ini. Mungkin nanti aku bakal share apa aja yang pernah aku alamin selama bawa motor matic, mungkin ya nanti bakal berguna buat kalian juga sih. Terus benefit yang ketiga itu adalah bisa kenal sama orang baru sih. Yang tadi itu nambah temen itu, terus jadinya kenal sama orang baru. Aku bisa kenal sama Mas Redisan, Dr. Aka, Anubis, Ats Motovlog, Brainer MV, Janet Ride, sama yang lain-lain juga sih. Ya yang sehobi lah.
Terus kalau misalnya ngomongin buat nyari duit sih, ya mungkin itu jadinya bonus sih ya. Soalnya kan ya aku juga sebenarnya nggak terlalu ngerti sih Google AdSense, monetas gitu. Soalnya juga katanya sih efeknya kalau misalnya video kamu itu udah 1000 view ya, terus baru dapat dari Google. Nah ya itu nilai plus sih kalau menurutku. Kalau misalnya aku emang mau nyari duit mah ya ilah, hampir setiap aku naik motor mungkin ngevlog mulu kali. Dari misalnya dari kosan mau beli apa mungkin pasti ngevlog. Terus apa lagi ya benefitnya ya, ini sih maksudnya kan kalau menurut aku dunia motovlogger itu kan masih agak tabu ya, terutama di daerah Semarang ini menurutku masih dikit banget, nggak sebanyak di Jakarta gitu. Nah jadi makanya aku waktu pas dulu awal-awal jadi motovlogger itu, aku apa namanya ya agak malu-malu gitu deh memulainya. Soalnya kan aneh gitu loh, maksudnya kan kayak di jalan ngomong, aduh bensinnya kemana-mana. Di jalan ngomong sendiri, terus kalau misalnya ada orang lewat tuh suka diliatin gitu. Agak malu sih sebenarnya awal-awalnya. Nah tapi semenjak Sunmori kemarin itu aku tuh jadi seneng aja sih, kayak oke, kita riding sama orang yang hobinya itu sama, jadi kan nggak wagu tuh nggak apa ya, nggak aneh gitu ngelihat orang pakai kamera gitu kan, ngomong-ngomong sendiri. Terus juga aku juga bisa ngelihat kalau orang motovlogger itu misalnya dari di jalan itu terlihatnya seperti apa. Kayak ngadu-ngadu mimiknya, gerak-gerak tangannya, ngomong sendiri. Ternyata kayak gitu ya, lucu juga sih. Itu sih awalnya. Dulu tuh aku awal-awal itu tuh aku malu banget sumpah. Terus apalagi kan waktu itu kamera kan di sebelah kanan ya, di samping helm. Itu tuh kan kelihatan banget. Tuh lampu merah dikit udah diliatin orang, sampai kayak diliatin mukanya gitu. Ini kocak aja sih awal-awal tuh, malu-malu gitu. Tapi sekarang sih kayaknya udah mendingan sih malunya. Pokoknya semenjak Sunmori kemarin lah berubahku segalanya. Alah lebay banget. Terus juga yang keberapa ya, tahu lupa. Pokoknya selanjutnya itu kita tuh jadi tahu karakter orang baru, karakter orang mereka itu seperti apa. Kayak ya motovlogger Semarang yang udah terkenal kan udah, oh ternyata mereka begini kehidupan pribadinya, maksudnya kehidupan hariannya seperti apa, kayak gitu kan kelihatan. Terus juga ternyata ya emang orangnya asik-asik sih, orangnya asik-asik banget, asli nggak bohong, ya kekinian banget ngomongnya ya. Mungkin karena kita terbiasa berekspresi di sosial media, terutama di dunia YouTube, jadi kalau ketemu orang tuh ya pede aja. Jujur aku orangnya kadang mungkin kalau belum kenal sama aku tuh diem aja, tapi kalau udah kenal ya monggo dilihat aja kalau misalnya kita ketemu. Udah kayak terkenal aja ngomongnya ya, padahal mah ya elah masih belum apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mobil nyalip apa enggak sih, rating enggak, tapi udah mulai keluar. Intinya sih kemarin tuh pas aku Sunmori itu wah rame banget deh. Nggak rame banget sih, orangnya seru gitu, maksudnya kayak ya cuman 10 motor, cuman 10 orang ya kalau nggak salah, 10-12 orang itu ngerasa kayak 20 orang 25 orang, rame banget. Dan orangnya welcome sih, aku suka sih. Oh ya, terus yang setelah itu benefitnya mungkin misalnya kita ada butuh apa gitu kan kalau banyak teman kan banyak rezeki ya. Bukan banyak anak banyak rezeki, tapi itu benar juga sih, banyak anak banyak rezeki. Kalau menurutku banyak teman banyak rezeki. Jadi kayak misalnya ya aku nih, mungkin nanti aku kalau ada apa-apa mungkin aku bisa terbantu, dan juga kalau misalnya mereka ada apa-apa aku bisa membantu. Apalagi kan dunia motovlogger ini kan lintas motor gitu loh, mau motor apapun kamu bisa masuk gitu. Misalnya kamu pengen nyari motor atau pengen nanya bengkel motor,
aku juga bisa sharing nanti kan, misalnya mungkin awalnya dari dunia motor bisa merembet ke mana, ke dunia lain. Contohnya misalnya makan makanan yang enak di mana gitu kan, aku bisa tahu. Terus apa tempat hangout yang enak di mana, aset apaan tuh, Astagfirullahaladzim. Ada plastik merah, nggak tahu dia kelihatan di kamera apa enggak. Saya butuh apa kan enak jadinya. Terus mungkin juga ya semuanya sih awalnya menurutku dari ini sih, awalnya juga aku juga ikut-ikutan gitu. Soalnya kan ya, dan ditambah aku posisiku di Semarang, which is kan kalau misalnya kita lihat di YouTube kan keseringannya kan di Jakarta ya. Nah kalau misalnya aku mikirnya, kalau misalnya aku nge-vlog di Semarang kan bisa jadi topik baru gitu, dan juga kan motovlogger Semarang yang lain kan bisa lebih dikenal sama viewer di YouTube juga. Jadi ibaratnya ada inilah, ada apa, ada inilah perbandingannya lah, bukan perbandingan sih, opsi lain lah. Misalnya kan kalau kalian yang sering nonton video-video motovlogger kan di Jakarta, nah ini kan ada di Semarang, ada di kota lain. Contohnya kayak Kang di Wonosobo tuh ada Kang IVW yang aku kemarin ketemu itu. Terus juga kayak di Surabaya ada Fakri HP, kan jadi ada warna lah kasarnya gitu guys. Nah ini nih juga salah satu tempat kuliah motovlogger Semarang juga nih. Dia nggak pure motovlogger Semarang sih sebenarnya, cuman karena dia kuliah di Semarang jadi sering di Semarang. Hehe. Baru kenal juga kemarin, kenalnya di Burjo coba. Kenal di Burjo, ngobrol, ya udah, terus besokan minggunya Sumori kan gitu. Btw kalau naik metik enak ya, kaki natap di sini kan, terus tinggal gas aja. Oh ya, juga makasih buat Kang IVW udah upload videonya yang Sunmori kemarin. Sumpah ya Kang IVW jos banget, serba cewek. Gateli, Gilani, wah pokoknya akeh sing disebut kayak. Sebenarnya aku bukan orang Jawa guys. Cuman ya karena lama di sini jadi ngikut-ngikut. Tapi ya gitu, kalau misalnya ada ini jadi enak aja. Hehe, lolos razia guys. Iya, karena tinggal di Jawa jadi ngikut-ngikut ngomong Jawa. Sebenarnya ya nggak tahu sih, Jawa aku juga. Ini kenapa toh kowe? Oh ada razia. Langsung puter balik gitu. Jadi ya gitu. Mungkin kalau kalian dengar videoku yang aku ngomong Jawa gitu ya agak aneh sih sebenarnya, si aksenku juga Jawa Semarangan gitu, ngikut Semarang. Kalau udah ngomong sama Jawa-Jawa lain mah bingung. Tapi asik loh guys, kalau misalnya kalian bisa ngikut bahasa daerah gitu. Maksudnya kalian bisa lebih apa ya, lebih in gitu loh. Soalnya kan apalagi kan aku dari Jakarta ya, saya beda banget gitu loh. Kayak aku ngomong aja kadang masih lo gue, sebenarnya aku nggak enak sih, cuman karena kebiasaan ya. Soalnya aku kan dari kecil di Jakarta, baru kuliah doang nih ngerantau, jadi kan nggak enak. Nah kalau misalnya kita bisa ikut bahasa sini kan lebih dianggap lah kasarnya, nggak lebih dianggap sih, dianggap, cuman lebih enak aja gitu loh. Saya kemana-mana, kalian mau kemana-mana, jadi kalian udah jadi kayak warga lokalnya gitu deh. Asik. Nah ini kalau yang aku denger coletan aku yang video apa sih yang kemarin itu nggak kelar-kelar. Nah ini nih putarannya, ini nih putaran ini, tapi ini udah jadi sih, tapi nggak tahu deh, proyeknya lama banget jalannya. Kerjanya itu siang, malam itu nggak kerja gitu loh. Padahal ini jalur lintas provinsi loh guys. Kalau misalnya kalian mau ke daerah Jogja, Solo dan sekitarnya tuh, misalnya masuk ke kota Semarang itu lewatnya lewat sini, lewat ke atas gitu. By the way, aku nge-vlog ini di hari Jumat guys. Jadi buat yang muslim jangan lupa Jumatan ya nanti siang. Jangan ngandelin absen, walaupun ada absen 3 kali. Ngertilah kalian maksudnya apa. Oke deh, mungkin segitu aja. By the way, semoga tadi suaranya jelas ya, soalnya tadi ternyata visorku belum ketutup, takutnya malah nggak jelas. Ya semoga jelas lah.
Oke, terima kasih dan nonton. Jangan lupa di suka, di komen, dan berlangganan ya. Kalau nggak ngerti maksudnya di like, di komen, di subscribe. Oke, semuanya dadah. Motovlog punya aku. Peace.